Baiklah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Wijaya, NPM 2021020205, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Haji dengan dosen pengampu Muhammad Irfan S. H. J. M. SJ. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan akidah yang murni sesuai kehendak Allah. Insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta dalam mengerjakan haji. Diperlukan penempuan jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan. Berpisah dengan sanak keluarga hanya dengan satu tujuan, untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani untuk memperdalam pengetahuan kita. Kami mencoba memberi penjelasan singkat mengenai pengertian haji dan umroh, dasar hukum perintah haji dan umroh, syarat, rukun dan wajib haji dan umroh, serta hal-hal yang dapat membatalkan haji dan umroh. B. Rumusan masalah. 1. Apa syarat dalam melakukan haji? 2. Apa saja hukum melakukan haji? 3. Apa saja wajib haji? 4. Apa saja yang membatalkan haji? 5. Apa saja hikmah dari haji? 6. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji? C. Tujuan. 1. Mengetahui syarat dan melakukan haji. 2. Mengetahui rukun melakukan haji. 3. Mengetahui tentang wajib haji. 4. Mengetahui apa yang membatalkan haji. 5. Mengetahui hikmah haji. 6. Mengetahui manajemen penyelenggara haji. Bab 2. Pembahasan. Syarat haji. Syarat yang dimaksud mampu sebagai salah satu syarat haji adalah sebagai berikut. 1. Beribadah sehat. Orang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. 2. Ada kendaraan yang dapat mengantar ulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. 3. Aman dalam perjalanan, artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. 4. Memiliki bekal yang cukup, artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. 5. Bagi perempuan, harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan yang ada mahramnya. Syarat haji yang harus dipenuhi: A. Beragama Islam. B. Berakal sehat. C. Baligh atau dewasa. D. Merdeka atau bukan budak. E. Kuasa atau mampu untuk melakukannya. B. Rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram, pakaian warna putih bersih dan tidak berjahit. 2. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit aja tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. 3. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. 4. Sa'i adalah berlari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. C. Wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji yang dilakukan, tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, ibadah haji dianggap sah.
D. Yang dapat membatalkan haji. Pada dasarnya yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahan rukun-rukun yang dimaksud. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dan dam, yang yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi haji pada tahun berikutnya. Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena suami istri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami istri ini diwajibkan membayar kafarat. Hikmah haji. Para ahli telah banyak mengungkap tentang hikmah haji ini dalam berbagai tinjauan. Dari sekian banyak hikmah haji yang dirumuskan oleh para ahli tersebut, jika ditarik secara garis besar, maka dapat disimpulkan kepada dua macam hikmah yang berkaitan dengan keagamaan dan hikmah yang berkaitan dengan soal masyarakat. F. Manajemen penyelenggara haji. A. Pembiayaan. Menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi salah satu cita-cita dan sekaligus harapan seorang muslim. Namun dengan berbagai macam kendala yang ada, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah masalah finansial. Meskipun demikian, seorang yang telah berniat dan mempunyai kemampuan baik finansial maupun fisik, ternyata juga tidak mudah untuk segera merealisasikan niat suci dimaksud. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya jumlah umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, sedangkan jumlah kuota atau batasan maksimal suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas. B. Pendaftaran. Proses pendaftaran adalah fase pertama dari keseluruhan dari penyelenggara haji, di mana calon haji terlibat langsung dan proaktif dengan pemerintah sebagai penyelenggara haji melalui Departemen Agama di daerah. Berbagai metode pendaftaran telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pendaftaran dengan sistem manual dan dengan sistem komputerisasi. Di samping itu diterapkan pula dua sistem pendaftaran, yaitu secara lunas dan dengan sistem tabungan yang dulu dikenal dengan sistem cicilan. C. Pembinaan dan informasi. Pembinaan jamaah haji yang dilakukan pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji yang dilakukan sejak jemaah haji mendaftarkan sampai kembali selesai menunaikan ibadah haji. Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jamaah haji serta kesempurnaan ibadah haji tanpa dikenakan biaya tambahan di luar BPIH yang telah diterapkan. Pelaksanaan pembinaan ibadah haji harus dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai metode tatap muka, media cetak dan elektronik, internet, konsultasi, telepon, dan penerbitan buku-buku serta leaflet sejak sebelum masa pendaftaran haji. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beribadah sebanyak macamnya, adapun yang menjadi tolak ukur seorang hamba di dalam ibadahnya yaitu dengan melaksanakan sholat dan sebagai penyempurna rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Ada beberapa kesimpulan yang dapat perlu disimpulkan dari pembahasan ini, yaitu 1. Sholat dan ibadah haji termasuk rukun Islam dan perintah Allah yang wajib kita laksanakan apabila kita mampu. 2. Dengan melaksanakan ibadah haji, kita bisa bertemu dengan umat Islam yang lain dari seluruh dunia dan bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah serta banyak manfaat isinya. Demikian presentasi makalah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.